Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Miss Nabila akan menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti yang Miss perintahkan tadi, Miss sudah meminta kalian untuk mencatat atau menuliskan soalnya terlebih dahulu, transaksinya terlebih dahulu. Format tabelnya pun juga sudah Miss berikan di minggu lalu. Langsung saja, kita langsung ke transaksi pertama, yaitu transaksi dari salon beauty bulan April 2020. Tanggal 1, pemilik menyetorkan uang sebagai investasinya sebesar 40 juta rupiah. Nah, menyetorkan uang tunai seperti yang catatkan waktu itu, diistilahkan dengan kas. Berarti di sini kasnya bertambah sebesar 40 juta. Tadi sebagai investasinya. Investasi itu berarti untuk modal, bukan utang kan? Jadi kita tulis di sini tanggal 1 April kasnya bertambah 40 juta rupiah. Modalnya bertambah 40 juta rupiah. Oh iya, Miss ingatkan, penulisan rupiah itu penting di akuntansi. Jadi, kalau kalian capek nih, misalkan setiap kali nulis harus dikasih RP seperti ini. Itu bisa kalian tuliskan seperti dalam rupiah. Jadi kalau sudah ada keterangan dalam rupiah, di dalam tabel ini tidak perlu lagi dikasihkan rupiah. Jadi tinggal langsung menulis angkanya aja, 40 juta. Oke, bisa dipahami? Kalau misalnya kalian nggak menuliskan ini, dan tidak memberikan RP, akan minus. Jadi tolong diperhatikan ya, untuk penulisan rupiahnya. Lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 10 juta secara kredit. Secara kredit artinya kita belum membayar, cuman membeli aja nih peralatannya sebesar 10 juta tapi belum dibayar. Kalau belum membayar berarti kita punya utang. Oke, sekarang masukkan ke tabelnya. Kita tadi membeli peralatan. Peralatannya sebesar 10 juta. Karena secara kredit kita punya utang sebesar 10 juta. Itu tadi untuk tanggal 3 April. Nah, setiap kali sudah ada 2 pencatatan seperti ini, kita saldokan. Jadi kita hitung dulu biar nggak bingung. 40 juta. Juta. 40 juta. Nah, di sini total hartanya ada 50 juta. Sedangkan utang plus modalnya juga ada 50 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan dasarnya akuntansi. Jadi jumlah harta itu harus sama dengan utang plus modal. Kita lanjutkan ke tanggal 4, itu membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Sekarang pembeliannya secara tunai. Kalau secara tunai berarti kita mengeluarkan uang sebesar 1 juta. Kas kita jadi berkurang sebesar 1 juta. Untuk penulisan pengurangan, boleh kalian beri tanda minus, boleh juga di dalam kurung. Kalau Miss biasanya menggunakan dalam kurung sebesar 1 juta. Untuk membeli perlengkapan, berarti
perlengkapannya kita menjadi 1 juta. Nah, untuk di sini harta ada yang berkurang tapi ada yang bertambah. Berarti masih memiliki total yang sama karena ada yang dikurangi tapi ada yang bertambah. Lanjut ke tanggal 14, menerima pendapatan selama 2 minggu sebesar 3 juta rupiah. Menerima pendapatan, berarti kita memiliki uang atau menerima uang sebesar 3 juta sebagai pendapatan. Jadi kita tulis dulu kasnya bertambah 3 juta. Nah, terus setelah kas masuk kemana lagi? Di catatannya Miss sudah pernah Miss tuliskan bahwa untuk pendapatan dan beban itu berpengaruh ke modal. Jadi di sini modalnya juga bertambah sebesar 3 juta. Oke, maaf Miss jadikan 1 dulu. Sekarang total kasnya menjadi 42 juta. Perlengkapan 1 juta. Peralatan 10 juta. Utang 10 juta. Modalnya 43 juta. Tanggal berikutnya, telah menyelesaikan jasa make up sebesar 500.000 tetapi baru dibayar 400. Jadi kita udah make upin orang nih, tapi jumlah biaya make upnya itu 500.000 tapi baru dibayar 400.000. Jadi kita baru menerima uangnya itu 400.000. Nah, pelanggan kita berarti kan punya utang sebesar 100.000. Kalau pelanggan yang punya utang, itu istilahnya adalah, istilah bagi kita adalah piutang. Jadi tadi di tanggal 16, kita menerima uangnya tadi baru 400.000. Jadi di kasnya kita tulis 400.000. Nah, tadi kalau pelanggan yang punya utang, istilahnya adalah piutang. Piutangnya sebesar 100.000. Nah, pendapatan tadi itu masuknya ke modal. Karena kita sudah menyelesaikan jasa, jadi kita harus mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatannya berapa? 500.000. Jadi total biaya make up-nya tadi 500.000. Tapi yang kita terima 400.000, pelanggan kita punya utang 100.000. Kita saldokan lagi. Next, tanggal 18. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 5 juta. Nah, jadi kita mau bayar utang dari transaksi membeli peralatan 10 juta ini tadi. Karena kita membayar utang, berarti kas kita berkurang sebesar 5 juta. Kasnya berkurang 5 juta. Juta ini tadi untuk digunakan untuk membayar utang. Berarti utang kita yang semulanya 10 juta itu berkurang juga sebesar 5 juta. Kita saldokan jadi seperti ini. Lanjut ke tanggal 21. Pelanggan melunasi pembayaran dari transaksi tanggal 16. Jadi
pelanggan yang tadi masih utang itu melunasi utangnya tadi yang sebesar 100.000. Tanggal 21. Pelanggan melunasi utangnya, berarti kita menerima uang sebesar berapa? Dia tadi punya piutangnya 100.000. Karena dilunasi, berarti sekarang kita menerima uang 100.000. Sekarang piutangnya gimana? Kan sudah dibayar. Berarti piutangnya itu berkurang sebesar 100.000. Nah, kita saldokan. Selanjutnya, tanggal 25, membayar biaya sewa gedung sebesar 500.000. Kita membayar. Berarti kas kita berkurang sebesar 500.000. Tanggal 25 April. Berkurang 500.000. Digunakan untuk membayar biaya sewa atau beban. Jika pendapatan tadi menambahkan modal, kebalikan dari pendapatan, beban justru mengurangi modal kita. Jadi berkurang 500.000. Kita saldokan. Transaksi selanjutnya, menerima pendapatan untuk 2 minggu sebesar 4 juta. Sama seperti yang tadi, kita langsung saja menerima pendapatan, berarti kas kita bertambah 4 juta. Modalnya kita tambah juga 4 juta. Kita saldo. Selanjutnya tanggal 29, membayar gaji dan listrik sebesar 1 juta dan 300. Berarti total biaya atau total bebannya adalah 1.300.000. Kita membayar sebesar 1.300.000. Kasnya berkurang, modalnya berkurang. Sebesar 1.300.000. Selanjutnya tanggal 30 terakhir. Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Jadi, Miss nih yang tadi sebagai pemilik butuh uang. Ambil uang di salon sebesar 200.000. Berarti uang salonnya menjadi berkurang sebesar 200.000. Oke, maaf, tadi belum disaldo. Saldo dulu. Oke, jadi yang tadi tanggal 30, uang salon kita ambil sebesar 200.000. Berarti kasnya berkurang 200.000. Nah, setelah itu, berpengaruhnya ke utang atau modal? Biar seimbang. Pengaruhnya adalah ke modal. Jadi modalnya perusahaan atau si salon tadi juga berkurang sebesar 200.000. Nah, sekarang
Kita lihat saldo akhirnya. Sekarang kita lihat apakah betul total harta sama dengan utang plus modal. Jadi kita jumlahkan di akhir. Harta itu dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kita total menjadi 50.500.000. Kita match. Rp50.500.000. Untuk utang plus modalnya, kita jumlah juga 50.500.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan. Jadi, jumlah harta sama dengan utang plus modal, atau jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva. Jadi, kalau misalnya kalian mengerjakan soal PDA atau mengerjakan soal akuntansi yang lain, jika hasilnya tidak seimbang, itu berarti masih ada yang salah. Jadi, kalau belum seimbang, harus kalian cari lagi nih salahnya di mana. Kalau sudah seimbang, kemungkinan besar sudah betul. Poin penting yang lainnya adalah, setiap kali di bawah total atau di bawah jumlah akhir, itu harus kalian garis penutup. Jadi, kalian berikan garis 2. Tujuannya apa? Setelah garis 2 ini berarti tidak boleh ada pencatatan transaksi lagi. Ya, jadi tujuannya ini untuk menutup. Kita udah ditutup transaksinya. Nggak boleh ada pencatatan di bawahnya lagi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.